Iya. Kita mau lahiran normal pun, SC pun sebenarnya sebaiknya bayi itu kan di IMD gitu ya, di IMD dilakukan perlekatan langsung gitu ya dari bayinya. Biasanya memang kalau pada bayi-bayi full term atau bayi cukup bulan itu bisa ditunggulah sampai 12 jam. Tapi sambil dilihat juga ya, dalam artian kita nanti kan kita pantau juga bayinya, apa memang masih bisa nunggu atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali hari ini saya Rizkia Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi spesial, yaitu Pekan ASI dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2025. Tentunya hari ini dia tidak sendiri, akan ditemani bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Ardelia Bianda, spesialis obstetri ginekologi. Baik dokter, silakan memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Hai Sobat Sifa, saya Dr. Ardelia Bianda, spesialis obstetri dan ginekologi dari KSM Obgyn RSUD Siti Fatimah Palembang. Oke, baik, terima kasih dokter yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini ya dok, bincang-bincang bersama Sobat Sifa. Baik Sobat Sifa, setiap 1 sampai tanggal 7 Agustus itu secara global kita memperingati Pekan ASI Sedunia. Nah, sebuah kampanye untuk secara global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyusui sebagai fondasi utama kesehatan anak dan ibu. Nah, berdasarkan data WHO yang sudah saya baca, yaitu hanya sekitar 44% bayi di dunia itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, padahal manfaat ASI seperti yang kita ketahui bukan hanya untuk si bayinya, namun juga untuk si ibunya ya dok ya. Nah, di Indonesia sendiri cakupan ASI eksklusif masih menghadapi tantangan yang banyak. Seperti yang kita ketahui, mungkin beberapa masyarakat yang masih kurang informasi mengenai persiapan ASI dari sejak masa kehamilan. Oleh karena itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi bersama Dr. Ardelia. Baik, Dokter Ardelia, gimana kabarnya hari ini dok? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lah. Sehat, alhamdulillah. Semoga Sobat Sifa yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya dok. Nah, Dokter Ardelia ini di KSM Obgyn di Siti Fatimah. Itu hari apa aja dok di polinya? Kalau poli saya kebetulan hari Senin memang siang pukul 1. Iya. Tapi kalau jaga memang sesuai jadwal ya. Itu sih. Baik dok. Nah, kita langsung aja di dok tentang Pekan ASI dok kan. Jadi kita ngobrolnya tentang Pekan ASI. Ini mengapa sih dok kita tuh harus membicarakan tentang mengasihi ini dari masa kehamilan itu, kenapa dok? Jadi sebenarnya kan kalau ASI itu sama kayak kehamilan. Jadi dia sebenarnya sama-sama suatu proses yang sebenarnya alami sih. Iya. Pasti semua ibu yang habis melahirkan itu harusnya keluar ASI-nya gitu ya. Tadi udah dibilang lah, disinggung sedikit gitu dengan manfaatnya ASI yang sangat besar tadi. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu mempersiapkannya, karena ini tadi proses ini mungkin panjang. Minimal harapan kita itu akan lewat nih di 6 bulan pertama ASI eksklusif. Lebih bagus lagi dilanjutkan lagi nanti mungkin sampai 2 tahun. Jadi karena ini proses, butuh pengetahuan di sana, butuh support di sana, butuh kita tahu gimana sih tata caranya, sebenarnya cara kasih ASI yang benar gitu kan. Karena tadi kita mengingat tadi fungsinya tadi yang sangat besar tadi sih itu tadi. Makanya lebih cepat kita tahu, lebih cepat kita persiapkan, harapan kita si proses alami ini nanti perjalannya dengan mulus gitu. Kita juga lebih siap gitu. Betul. Ya dok ya. Oke, baik, terima kasih dok. Nah, jadi seperti yang kita ketahui Sobat Sifa ya, dokter tadi udah bilang kalau ASI itu proses, bukan hanya kehamilan dok. Kalau kehamilan kan kita tahu dok ya, dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan. Kalau ASI ternyata juga harus disiapkan dari masa kehamilan Sobat Sifa. Nah, untuk manfaat ASI sendiri dok, mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah cuman tahu ASI itu manfaatnya untuk bayi nih, supaya bayinya kuat, sehat. Nah, sedangkan untuk ibu ternyata banyak sekali manfaatnya. Itu apa aja dok? Sebenarnya kan kalau kita balik dulu ke bayinya dulu ya. Kalau bayinya tadi dia jadi kalau si ASI ini dia ada antibodinya. Biasanya imun atau kekebalan tubuh bayinya itu akan lebih baik kalau misalnya dia yang ASI dibanding yang tidak ASI ya. Kita kayak gitu memang, karena memang penelitiannya kayak gitu ya. ASI. Terus juga si ASI ini tadi mencegah alergi yang tentunya
bayi ASI ini lebih sering tidak alergi gitu dibandingkan bayi-bayi yang mungkin tidak diberikan ASI. Yang ketiga juga ASI ini dia nutrisinya itu sesuai dengan pertumbuhan si bayinya. Jadi dia itulah hebatnya ya memang ya ciptaan Allah gitu ya. Jadi dia itu jadi ASI yang keluar itu dari dia 0 hari sampai dia misalnya sampai menyusuin mungkin sampai 2 tahun, itu isinya sebenarnya berbeda. Jadi kalau yang 0 hari itu memang dia lebih banyak isinya itu, makanya itu antibody itu lebih banyak banget tuh pas yang awal-awal, atau kolostrum yang dikenal dengan kolostrum itu ya. Nah itu nantilah kita ngomongin lagi tuh yang masalah ASI-nya. Sekarang manfaatnya buat ibu apa? Yang pertama, ibu itu dia membantu penyembuhan setelah dia kelahiran. Jadi kan rahim itu dari hampir besar banget gitu ya, harus kembali ke ukurannya yang normalnya yang mungkin sekitar hanya 7 cm. Dengan membantu memberikan ASI itu, maka rahimnya akan berkontraksi. Rahim berkontraksi, di situ juga diharapkannya lebih cepat tuh proses untuk pengembalian gitu ya. Proses pengembalian rahim ke semulanya. Yang kedua, mungkin jadinya bayinya itu nanti sama ibunya tentu saja lebih ada kedekatan emosional di sana sih. Dan manfaat ketiga sih mungkin lebih irit kali ya sebenarnya ya. Dan lebih praktis dok ya. Betul. Kalau misalnya bawa kalau kita sebenarnya kan kalau persiapan menyusuin di yang awal-awal itu apalagi dotnya harus disterilin, harus masak air susu dulu. Airnya juga harus dengan kematangan yang sesuai kayak gitu kan, jadi kan lebih repot. Kalau misalnya ini udah dibawa kemana-mana sama ibunya sih, jadi di mana aja bisa menyusui, benar dok. Tambah lagi kan sekarang fasilitas dimanapun ya, mau itu ke mall, mau itu di bandara, di rumah sakit, semuanya rata-rata udah ada ruang laktasi sih. Jadi aman lah, lebih enak gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak dok ya. Betul. Bukan hanya untuk bayi tapi untuk ibu secara fisik dan mental. Ternyata dok. Baik dok. Nah untuk waktu terbaik nih dok mempersiapkan mengasihi ini kapan dok? Kalau kita bilangnya dari kehamilan ya. Dari kehamilan sih mungkin sebenarnya sedini mungkin tuh boleh ya. Anggaplah kita dari trimester 2. Kalau misalnya kita udah trimester 2, kita udah ngelewatin tuh yang hiruk pikuknya trimester 1 udah enakan, mungkin udah mulai bisa baca-baca sedikit tentang bagaimana menyusuin, udah bisa cari-cari tahu gimana sih, kenapa sih aku nih perlu kasih ASI nih buat anakku gitu kan, kenapa sih ASI ini penting banget gitu. Jadi mungkin kalau ditanya kapannya, bisa sedini mungkin dan mungkin bisa dimulai dari trimester kedua lah. Udah bisa kita cari tahu. Jadi yang pertama itu pasti mencari informasi dulu. Betul, ya dok? kita cari informasi dulu. Baru setelah itu baru nanti semakin dekat mungkin persiapan. Mungkin mau ikut kelas laktasi atau segala macam kayak gitu boleh. Baik, itu tadi tentang kapan. Ternyata sedini mungkin ya dok untuk mengetahui informasi dan lain-lain. Nah untuk perawatan terhadap payudara sendiri dok, sejak kehamilan itu gimana dok caranya? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus-khusus banget ya. Paling kita itu memang memastikan, apalagi sebenarnya kalau kayak di ujung-ujung kehamilan itu kadang-kadang mungkin ibunya nggak sadar gitu ya. Tapi ternyata mungkin entah itu memang kolostrum yang udah keluar atau apa, memang kan jadi kan ada persiapan kayak ada perubahan anatomi lah gitu ya. Jadi memang biasanya tuh kayak ada ruang yang nantinya mungkin nanti akan keluar ASI gitu ya di situ ya. Jadi kadang-kadang di situ tuh ada tersumbat kotoran di sana. Nah, mungkin di situ mulai biasanya sih pada saat saat ibunya mandi gitu ya, dibantu dengan baby oil boleh, atau memang pokoknya jangan, tapi bukan juga melakukan tindakan yang terlalu keras gitu ya, bukan dibersih-bersihkan banget, enggak juga, cuman dipastikan itu bersih, payudaranya bersih, misalnya pada saat dia mandi pakai air hangat gitu misalnya, atau boleh dibantu baby oil, jadi untuk membersihkan aja sih di sekitar areola dan putingnya itu ya. Jadi karena itu memudahkan nanti. Betul, nanti kalau misalnya nanti ASI pada saat melahirkan, ASInya harapannya kan langsung keluar gitu. Nanti ada juga kejadian kan dok ya, dia sempat baca-baca dan lihat juga pengalaman orang, ada yang pas saat kehamilan itu udah keluar ASInya keluar. Itu faktor apa penyebabnya dok? Sebenarnya memang kan hormon prolaktinnya itu udah muncul sih, tinggal seberapa tingginya pada saat dia
kehamilan itu ada gitu. Jadi dia harusnya masih dalam konsentrasi yang rendah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memang keluar, itu sebenarnya memang sebaiknya jangan yang terlalu dipijat-pijat juga. Karena apa? Itu bisa merangsang kontraksi dari uterusnya sebenarnya. Jadi mungkin memang dibersihkan saja, tapi jangan yang tadi dia dibersihkan, tapi jangan dipijat sih sebenarnya intinya kayak gitu dulu, karena nanti merangsang kontraksi. Jadi sebuah anugerah juga ya dok kalau misalnya udah keluar duluan gitu ya dok ya. Ada juga beberapa hari kemudian. Betul. Nah waktu keluar ASI itu dok normalnya, dok ya itu setelah lahiran itu berapa jam atau hitungan hari atau gimana dok? Jadi sebenarnya sih makanya kita ada inisiasi menyusui dini. Jadi sebenarnya sebisa mungkin tuh secepat mungkin. Kita mau lahiran normal pun, SC pun sebenarnya sebaiknya bayi itu kan di IMD gitu ya, di IMD dilakukan perlekatan langsung gitu ya dari bayinya, gitu mungkin setelah keluar dilap aja sedikit langsung, malah sebenarnya kayak yang lemak-lemak itulah yang akan menuntun ke payudara ibunya sebenarnya ya. Jadi makanya memang setelah lahir itu bukan yang dibersihkan bersih-bersih banget, enggak. Jadi sesegera mungkin memang diletakkan di misalnya dada ibunya, didekatkan gitu kan. Harapannya memang sebenarnya pada bayi normal, bayi yang dia full term atau cukup bulan itu memang kadang-kadang dia sampai 12 jam mungkin belum keluar ASInya nggak apa-apa, tapi memang masih boleh ditunggu dalam artian pokoknya kita nggak boleh buru-buru nih. Kadang-kadang kalau aku sering ketemunya pasien gitu ya, visit besok harinya gitu ya setelah melahirkan, dok ini ASI istri saya nggak keluar gitu dok, boleh nggak saya buru-buru kasih sufor? Nah kayak gitu kan. Perlu juga diketahui kalau misalnya ASI yang keluar pas awal itu bukan langsung dia melimpah, bukan langsung dia 30 cc, 50 cc, itu nggak kayak gitu. Jadi ASI yang pertama keluar itu dia tadi yang kita sempet sebut tadi ya, itu kolostrum. Kolostrum itu warnanya itu kayak apa ya, kayak keemasan kayak gitu. Nah dia memang cenderung jernih. Nah takutnya kalau orang yang nggak tahu dia mikirnya ih apa nih nggak ada isinya nih. Padahal justru itu adalah yang paling bagus pas awal-awal itu dikasih ke bayinya gitu kan. Jadi gimana, makanya itu tadi penting pengetahuan tadi pengetahuan tadi. Jadi kalau ASI itu berapa lama keluarnya sih memang diharapkan sih sesegera mungkin. Biasanya memang kalau pada bayi-bayi full term atau bayi cukup bulan itu bisa ditunggulah sampai 12 jam. Tapi sambil dilihat juga ya, dalam artian kita nanti kan kita pantau juga bayinya. Apa memang masih bisa nunggu atau enggak, dalam artian ya. Dia masih bisa nunggu atau enggak, kita lihat apa memang ada nggak urin yang keluar bayinya atau memang bayinya lemes banget kayak gitu kan. Jadi dia memang butuh kesabaran karena memang ASI yang awal itu tadi butuh pengetahuan karena dia memang jumlahnya sedikit karena si lambung bayi itu pada hari pertama kehamilan itu dia cuma sebesar kelereng. Jadi isinya itu paling cuma sekitar 5-7 mili sebenarnya. Jadi mungkin setetes 2 tetes kolostrum itu cukup untuk itu. Itu yang kadang-kadang nggak dipahamin sama keluarga pasien sih. Mohon maaf ya. Jadi kita memang makanya di situ kita perlu kasih tahu nih, Pak cukup loh Pak sebenarnya 1-2 tetes yang itu sambil kita nunggu. Biasanya memang kalau produksinya akan meningkat tuh di atas hari ketiga, baru dia lumayan banyak lagi, tambah banyak lagi. Dan juga makanya perlu sering-sering menyusuin gitu ya. Nanti itu dalam artian menyusuin itu memang dia bisa sampai 12 kali sesering mungkin. Setiap 2 jam tuh dibangunin bayinya, bangunin, tempelin, sambil juga merangsang lah gitu ya. Untuk nantinya tuh sebenarnya semakin sering menyusui maka produksi ASI itu akan semakin meningkat. Itu sih. Baik. Jadi pressure sekali sebenarnya jadi ibu hamil, apalagi ibu melahirkan itu dok ya. Setelah lahiran langsung dituntut untuk langsung menyusui. Dan itu membuat dia sebenarnya dia belum menikah dok, belum punya anak, tapi melihat mungkin Ayu dan lain-lain itu sangat dok ya, panik gitu dok kalau belum keluar ASI segala macam, dan itu juga bisa menghambat dia dok. Benar. Jadi kan sebenarnya ada lagi yang kayak dia tuh sebenarnya itu ya memang ya kehebatannya ASI itu gimana, ternyata dia tuh emosi tuh juga bisa mempengaruhi. Makanya kayak kata orang tuh
ASI booster. Iya. ASI booster itu sebenarnya kan kadang-kadang kalau dia berupa makanan ya, itu sebenarnya lebih ke kayak sesuatu yang lezat gitu ya. Iya. Karena membuat ibunya happy, harapannya kalau ibunya Sugesti happy, ya, betul, lebih ke kayak gitu. Walaupun memang Iya. isinya tuh Iya. sebaiknya memang sesuatu yang bergizi juga, Iya. protein, entah di situ memang mungkin kayak yang kalau misalnya mungkin kalau sekarang kan banyak yang susu-susu gitu ya, dia memang isinya itu memang kayak ada ekstrak katuk di Iya. situ, ekstrak daun kelor, tapi rata-rata juga isinya itu sebenarnya adalah protein. Jadi sebenarnya dia tidak langsung mempengaruhi untuk tambah asinya, enggak Iya. juga sih sebenarnya. Tapi kita karena mungkin moodnya gitu Iya. ya, moodnya happy gitu, jadi begitu misal nih dia menyusuin, keluar dikit tambah happy, Iya, tambah benar. happy, terus dia ada sebenarnya kayak let down reflex itu namanya ya, jadi dia kayak pengaruh otak gitu, jadi begitu enjoy gitu nanti akan ada keluar lagi tuh, jadi sebenarnya kalau panjang sih ya kalau Iya. ngomongin masalah ASI itu ya, jadi sebenarnya kalau biasanya kita kayak menyusuin itu mungkin ada ibu-ibu yang sadar nih, kok kalau kita menyusuin kanan tuh sebenarnya nanti payudara darah kirinya tuh keluar sendiri loh si Oh, ASInya, iya. makanya ada kayak penampung ASI gitu ya biasanya ya. Nah itu sih sebenarnya itu kayak refleks otak karena happy itu tadi let down reflex, jadi dia endorfin main di situ, jadi Iya. nanti itu sih keluar sendiri Ngikut yang sendiri. sebelahnya gitu. Iya. Makanya yang paling penting itu juga emosional Iya. sih, memang yang nanti harus dijaga gitu ya ibaratnya. Nah, ini bersinggungan banget sama emosional benar. ini dok ya. Berarti kita sangat butuh lingkungan yang Betul. mendukung dok. Support gitu ya. Nah jadi gimana nih dok? Harusnya orang-orang yang di sekitar Harusnya, betul. ibu melahirkan ini gimana? Ibu hamil ini dok. Ibu hamil, ya nanti mau menyusuin Iya. gitu ya. Mungkin memang dari awal, makanya mungkin bisa ikut kelas laktasi dari awal sama suaminya gitu kan. Sama suami. Sebenarnya ada lagi tuh yang dibilang orang pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu bisa dibantu sama suaminya. Itu sejak kehamilan dok. Enggak sih, pada saat mau melahirkan, menyusuin nanti ya, mau menyusuin gitu ya, mau mompa, mau Iya. pumping, mau menyusuin bayinya gitu kan, itu ada. Jadi dia memang butuh support dalam artian tadi ya, minimal memang ayo kamu bisa gitu Iya. kan, sama keluarga-keluarganya. Jangan sampai tuh orang terdekat yang udah langsung bilang udah nih kasih support aja. Nah Iya. jangan sampai yang kayak gitu, kalau memang padahal sebenarnya asinya ada kayak gitu. Jadi jangan sampai menjatuhkan mental dari ibunya ya, yang pertama kayak gitu. Entah itu suami atau mungkin orang tua, orang terdekat, adik-adiknya atau apa Iya. gitu ya. Jangan menjatuhkan mental si ibunya dulu. Iya. Apalagi kalau ibunya bisa sebenarnya Iya. dan ada asinya sebenarnya kayak gitu. Kalau suami tadi itu tadi kalau bisa ikut kelas laktasi bareng, Iya. nanti mungkin bisa belajar pijat oksitosin. Iya. Jadi ibunya nanti pada saat menyusui lebih rileks, asinya itu dia sebenarnya kalau manfaat pijat oksitosinnya itu sendiri banyak gitu kan. Jadi support sih memang Iya. yang Jadi paling dia nggak penting. ngerasa sendiri gitu dok ya, Betul. menghadapi struggle itu. Iya, Baik mana dok. udah habis melahirkan gitu Iya. kan. Untuk persiapan menyusui dari kehamilan ini, dokter tadi udah bilang ada yang namanya kelas laktasi dan Betul. lain-lain. Nah itu dok, seberapa pentingnya kelas ASI itu yang harus dipelajari oleh ibu yang masih hamil ya dok ya? Maksudnya kan banyak ibu-ibu nih yang fokusnya itu kelahirannya dok. Nanti saya Betul. normal atau saya SAR Wah, segala betul macam. sih, itu Jadi ya. yang ASI ini agak tersingkirkan gitu dari pikiran. Itu gimana dok? Makanya tadi memang kan karena perlu pengetahuan tadi ya, dalam artian sebenarnya ada sekarang itu udah banyak juga sih kayak di medsos dicanangkan gitu, golden period 1000 hari kelahiran gitu ya. Jadi sebenarnya golden period itu 1000 hari itu dari 9 bulan kehamilan sampai 2 tahun setelah kelahiran. Iya. Dimana harapan kita disitulah perkembangan otak bayi itu lagi baik-baiknya gitu ya, pertumbuhan otaknya itu paling bagus di situ. Jadi kita sebenarnya sebagai ibu gitu ya, harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan gitu ya, Iya. dalam artian Iya. kita kalau mau menghasilkan sesuatu tuh kalau bisa yang terbaik. Benar. Gitu kan. Jadi kalau ditanya seberapa penting taunya sih penting banget gitu.
sama seperti kita menyiapkan pada saat kita hamil, segitu juga kita penting menyiapkan kita menyusuin sebenarnya. Karena tadi balik lagi ke kalau bisa di 1000 hari kelahiran ini tuh bener-bener optimal gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau intinya sih nanti kan dia pada prinsipnya nanti balik lagi ke program pemerintah yang menurunkan stunting. Harapan kita nanti pada masa depannya itu kita untuk penerus bangsa tuh yang terbaik deh gitu, kualitasnya udah yang bagus-bagus semua gitu. Jadi kalau ditanya berapa penting banget penting. dari kehamilan sih memang harus disiapkan. Semakin banyak informasi dok ya, semakin banyak kita belajar. Ya, proses itu harus belajar ya dok ya. Baik. Nah untuk baik mungkin dok tadi kita udah menyinggung tentang mencari informasi sebanyak-banyaknya. Namun fenomena di masyarakat ini dok banyak juga yang too much informasi dok. Terlalu banyak informasi yang diterima. Entah itu dari tetangga, dari keluarga, dari itu gimana dok? Dokter menghadapi, memaknai. Bener. Kadang-kadang itu ya memang terlalu banyak juga orang yang malah mohon maaf biasanya orang-orang terdekat ini mohon maaf ya ibunya ya zaman dulu saya kadang-kadang kayak gitu ya mohon maaf mungkin juga ya tadi tetangga yang terdekat yang mungkin lagi membesuk gitu ya, aduh ini kayaknya kurang, aduh ini kayaknya ini nangis terus ini itu, nah kayak gitu sih. Jadi memang ya dikembalikan lagi ya, balik lagi nanti seharusnya di orang terdekat yang mensupport gitu kan. Jadi kalau informasi yang salah itu kita dengerin aja, tapi nggak usah dimasukin hati dalam artian kayak gitu ya. Kita udah tahu mana yang benar, kita ikutin yang benar gitu sih. Tadi sih dikembalikan lagi ke pengetahuannya ya. Kita kembalikan dulu bahwa kalau menyusuin itu bisa, kalau menyusuin itu cukup gitu, pasti saya bisa gitu sih sebenarnya. Dalam artian berarti dok harus kompak juga dok ya di dalam keluarga sama suaminya. Kalau misalnya udah paham, ya udah dok. Bener. Mengikuti pasti aja. Yakin. Bener. Mengikuti aja yang bisa kita ikutin ya kan. Kalau nggak bisa ya udah gitu ya. Bener. Penting tanya sama tenaga kesehatan yang benar. Cari informasi yang benar sih, yang sahih gitu. Oke. ASI ini sendiri dok, dari semasa kehamilan itu, apabila nih dok nanti seorang ibu ini pas kelahiran dia nggak keluar ternyata nih si ASI-nya, itu apa faktor penyebabnya dan bagaimana nih dok solusinya gitu? Kalau nggak keluar tadi ya, mungkin dikembalikan lagi. Balik lagi ke kalau di awal itu memang bayi itu cuma butuhnya sedikit. Kadang-kadang itu dia ibunya yang panik. Kalau kok sedikit banget ya dok, cuman segini dok. Misalnya dia bilang kayak gitu, padahal tadi udah kita bilang kan kalau memang lambungnya kecil dan 1 tetes 2 tetes itu tuh sangat berharga. Kolostrum awal itu kadang-kadang udah down yang di awal nanti malah tambah seret gitu. Jadi memang kalau misalnya ngerasanya kok sedikit, justru kita harus tambah optimis gitu ya. Ayo bisa lagi ibu, ayo bisa lagi bu gitu ibaratnya ya. Ayo ini lagi, berarti ayo kita tempelin lagi bayinya, kita ayo dek bangun lagi dek, kita belajar nyusul lagi kayak gitu kan. Kayak tadi dikembalikan lagi sih sebenarnya ke yang tadi ya, pada saat observasi apa memang bayinya dehidrasi benar atau enggak gitu ya sebenarnya ya. Kadang-kadang tuh keluarga gitu ya, dia malah yang lebih kayak dok ini bayinya nangis terus dok, kayaknya kurang ASI deh dok, makanya buru-buru dikasih susu, nanti dibuatin susu, dibeliin susu, ngasih susunya itu langsung banyak biasanya kan. Kadang aku suka ketemu botol gitu betul hari pertama lahiran gitu, besoknya mungkin belum 24 jam gitu keluarganya udah buatin susu. Ibu ini susu siapa, adiknya nggak boleh makan minum sebanyak itu gitu kan. Makanya sih sebenarnya balik lagi memang harus ke pengetahuan gitu ya. Kalau aku rasa sih kalau misalnya dari awal pengetahuannya udah udah yakin itu bisa, maka harusnya bisa sih mengatasi problem-problem menyusuin ya. Walaupun memang ada lagi sih kayak problem-problem awal-awal menyusuin itu biasanya kayak ada yang mungkin putingnya masuk ke dalam gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang ngebuat ibunya udah down duluan. Jadi kalau memang dari awal, makanya tadi penting tahu persiapan dari awal. Kalau memang kita udah ngerasa, aduh kayaknya ini putingku nih masuk ke dalam nih, gimana ya caranya?
itu ada sih cara-caranya, ada apa namanya, jadi misalnya pada saat mandi itu memang agak ditarik-tarik sedikit, misalnya kayak gitu. Zaman sekarang tuh internet udah bagus banget, TikTok, YouTube gitu ya. Itu tuh sebenarnya tinggal bagaimana kita memfilter mana dia informasi yang sahih, mana yang bukan. Jangan sampai kita tuh dengernya dari sesuatu yang penggalan orang yang suka kan kayak gitu sebenarnya. Ini dokter nih, tapi ternyata yang ditonton tuh cuman sepenggalnya aja, nggak semuanya. Jadi zaman sekarang orang udah punya handphone semua. Kalau memang ternyata nih, misal kita ternyata benar-benar nipple-nya masuk atau inverted nipple gitu ya, coba cari aja di TikTok cara mengobati inverted nipple. Cari tapi di yang sahih gitu ya, maksudnya yang bener gitu ya. Sumbernya pasti ada. Jadi balik lagi ke menyiapkan lagi ya, tetap balik-balik kita menyiapkan tadi ya, kalau kesiapan informasi tadi dok yang sangat penting. Bisa. Jadi kita lebih yakin sih kalau kita tuh bisa menyusuin gitu sih. Baik dok. Nah untuk kalau di kota besar sendiri kan udah apa ya dok, biasa yang mendengar yang namanya kelas laktasi, mungkin konsul dengan konselor ASI, udah biasa dok kalau di kota-kota besar. Nah untuk ibu-ibu mungkin yang ada di daerah gitu dok ya, ada beberapa struggle yang mungkin nggak bisa lah mau konsul, mau gimana, itu gimana dok? Ada nggak solusi yang bisa diberikan nih untuk ibu-ibu? Sekarang kelas ASI itu aja nggak hanya itu loh, offline loh. Ada juga loh yang online loh sebenarnya. Makanya tadi balik lagi, kita juga memang harus tambah pinter. Walaupun si TikTok pinter, si YouTube pinter, si Reels pinter, makanya kita harus pinter juga. Kita harus cari informasi yang bener gitu kan. Sebenarnya hanya dengan menonton YouTube, apabila itu sesuatu yang kita buka itu benar, itu bisa dapat bener. Mungkin sama loh kayak yang misalnya saya ikut kelas laktasi beneran gitu kan, sama kayak orang sekarang senam hamil, mungkin nggak banyak yang datang ke tempatnya langsung gitu ya. YouTube aja di rumah, santai gitu kan, tinggal beli misalnya gimbal yang gitu-gitu kan. Sebenarnya zaman sekarang tuh sudah lebih banyak sih dipermudah gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang di luar kota, itu zaman sekarang juga telemedicine kan udah jalan gitu ya. Bisa konsul via Halodoc, via apapun itu ya, misalnya via online sama dokternya. Bahkan dokter-dokter pun banyak yang teman-teman saya gitu ya, kadang kami melayanin WA pribadi, DM Instagram gitu kan, sering sih kayak gitu. Jadi jangan takut ketinggalan informasi hanya karena misalnya mohon maaf tinggalnya tidak di kota besar gitu sih. Jadi zaman sekarang sih aman banget sih sebenarnya, sama aja aku rasa. Sudah kemudian tuh ini dok kan udah ada posyandu nih dok ya, di daerah-daerah mungkin bisa dikonsultasikan bersama bidan-bidan dok ya. Lupa tuh aku. Jadi rata-rata tuh juga bidan-bidan itu udah banyak yang dia memang bersertifikasi konselor laktasi. Jadi jangan ragu sih untuk mendatangi fasilitas kesehatan juga ya. Walaupun tadi dengan ramainya sosial media, tetap aja dok ya, kalau datang ke fasilitas kesehatan lebih baik ya, dok ya? Betul. Mungkin langsung bisa nanti dipraktekkan. Benar diajarin di sini sama apa namanya bidan-bidannya. Baik dok, untuk tantangan ibu di Indonesia khususnya mungkin di Palembang atau Sumatera Selatan ini dok, umumnya tuh tantangan yang seperti apa dok yang dialami ibu-ibu yang pernah dokter mungkin hadapi ya di pasien-pasiennya? Kalau pasien-pasien ya itu tadi ya, merasa tidak cukup ASI-nya. Kadang-kadang sih lebih seringnya kayak gitu, rasanya tuh kok kayak kurang terus gitu ya. Padahal tadi ya, ASI itu tadi kan memang dia diproduksi dan dihasilkan itu isinya itu sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi sebenarnya tidak perlu merasa kurang sih. Kalau memang kita udah sesuai kaidah, dalam artian ya memang kita menyusuin terus. Jadi kalau bahasa itu ASI on demand, ASI sesering mungkin yang diinginkan oleh bayi. Jadi sih tadi kembali lagi ke yang apa namanya, jangan merasa kurang, Terus tadi kalau misalnya masalah-masalah tadi ya yang sering tuh kayak inverted nipple, yang ngerasa memang aku kayaknya nggak bisa nyusuin dok karena payudaraku kayaknya masuk, padahal sebenarnya ada alat bantu kayak gitu, alat bantu yang memang dia kayak apa ya, pengganti nipelnya kayak gitu, bisa langsung. Terus juga kalau memang misalnya nggak bisa banget nih
sebenarnya ibu masih bisa pumping gitu, ibunya Iya. pumping, nanti baru diberikan ke asinya ke bayinya Iya. gitu kan. Jadi jangan takut untuk kekurangan ASI untuk bayinya sih. Gitu. Bagi sobat Siva yang mungkin ibu-ibu di luar sana yang menghadapi struggle menyusui ataupun mempersiapkan dari masa kehamilan, jangan takut dok ya untuk Bener. bertanya ke tenaga kesehatan, ke bidan, konselor kesehatan yang mungkin via offline atau online, dan jangan lupa untuk memfilter platform mana yang Bener, bisa kita jangan percaya sampai dok, salah ya. gitu ya. Iya. Untuk masyarakat di Indonesia ini sendiri kan sedikit banyaknya masih kurang literasi. Benar, artinya itu literasinya. bukan malas membaca sebenarnya dok ya, memahami kan waktu dok ya. benar. Banyak yang Misinformasi, misinformasi karena lebih kurang ke misinformasi pahamnya sih. itu dok ya. Kalau baca ya mungkin banyak Mungkin yang baca, udah tahu ya dok, tapi pemahaman tentang ASI ini harus benar-benar dipahami, mungkin ditanyakan, dikonsultasikan bersama dokter-dokternya. Apalagi sekarang dari masa kehamilan itu kan dok udah Sudah minimal bisa, berapa 4 kali dok ya untuk cek ke dokter? 6 kali. 6 kali Kalau malah ANC sekarang. itu sekarang. Iya, jadi ya ditanyakan aja semuanya dari Benar, ASI, dari ASI-nya, lahiran segala persiapan macam, jadi kan persiapan memang. semuanya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa juga kita tanyakan dok ya, selain Dea juga nih bekerja di rumah sakit dan untuk nakes-nakes dok ya, apa nih dok pesan yang bisa disampaikan untuk nakes-nakes nih dok Iya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Jadi kalau kita nakes, kita sih pertama mungkin kita harus support dulu ya. Iya. Kita harus jadi lini terdepan untuk mensupport si ibunya bahwa ibu bisa memberikan ASI. Jangan sampai kita sebagai nakes justru kita yang, aduh bu, ini bu susunya bu, kasih ini aja bu. Jangan Iya. sampai kita yang kayak gitu ya ibaratnya ya. Iya. Aku rasa sih kalau di sini sih di Siti Fatimah sih kita sangat mendukung gitu ya. Kalau di Siti Fatimah kita sangat mendukung untuk pemberian ASI kepada bayinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai nakes, yang pertama kita harus support dulu sih. Kita support, memberikan dukungan bahwa ibu, ayo bu, ibu bisa untuk memberikan ASI. Ibu ini apa namanya, kalau kita mungkin dari yang di kamar operasi atau kita yang di kamar bersalin itu ya, kita bisa mulai dari inisiasi menyusui dini. Kita bantu ibunya untuk mengawali perlekatan bayinya gitu dengan ibunya. Terus juga nanti di sana kalau memang ibunya butuh dok sus gimana ya caranya, ini udah benar belum ya dok cara saya menyusuin, posisi saya menyusuin. Nah itu sih makanya kita juga harus dibekali dengan pengetahuan itu gitu ya. Jadi kita dibekali dengan pengetahuan itu sehingga kita bisa memberikan informasi yang benar juga kepada pasiennya. Karena masalah yang sering lagi itu tadi masalah perlekatan mungkin ya, tadi mungkin aku lupa nyebutinnya gitu ya. Karena kadang-kadang tuh ngerasanya udah benar posisi tapi ternyata kok sakit ya dok, kok ini ternyata memang perlekatannya yang kurang. Jadi nanti mungkin dari fasilitas kesehatan, bidan-bidan, perawat atau dokter-dokternya bisa ngajarin sih gimana sih posisi menyusuin yang benar gitu sih. Karena kita lini awalnya sih. Yang pertama kali Betul. menyambut itu kan. Karena kadang-kadang kan keluarga pasien sama-sama nggak bisa juga dia. Kadang-kadang gendong aja masih takut-takut gitu suaminya misalnya anak pertama kayak gitu. Jadi kita harus bisa jadi lini pertama untuk mengedukasi si pasiennya sih sebaik-baiknya gitu. Oke, baik dok. Jadi untuk seluruh nakes, karena ini kan memperingati Pekan ASI, Bener, bukan Pekan hanya ASI. untuk ibunya, Bener, tetapi bukan. untuk semua orang yang Bener. berada di sekitar ibu, termasuk Bener. nakes yang mungkin jadi pertama kali menyambut bayi dan mendukung, mensupport ibunya untuk memberikan yang terbaik ya, dok ya. Karena banyak sekali mungkin ibu-ibu yang mungkin masih muda, anak pertama itu kan struggle-nya sangat ini ya dok ya, membuat dia panik, stres bahkan. Jadi untuk nakes, karena ini Pekan ASI, jadi selamat dan semangat ya dok ya. Benar, semangat kita untuk mengedukasi ibu-ibu di Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini terakhir dok, ada nggak pesan yang bisa dokter sampaikan kepada sobat Siva, khususnya ibu-ibu atau ayah-ayah yang sedang menghadapi struggle dan mungkin ada yang ragu dok yang mau menyusui gimana? Iya, benar. Pesannya. Jadi kita kembalikan lagi bahwa menyusui itu adalah proses alami. Proses alami, jadi pasti ibu bisa gitu. Senatural mungkin sebenarnya pasti kita bisa menyusui bayi kita itu, karena tadi balik lagi yang pertama itu harus happy dulu, support system kita oke. Insya Allah pasti ASI-nya bisa
cukupi si bayinya. Iya. Itu sih. Jadi yang penting tuh ini dulu, kita paham dulu kalau kita pasti bisa. Jangan Gitu takut sih. dan jangan ragu. takut. Bener. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adelia. Iya. Obrolannya hari ini sangat bermanfaat, khususnya dia juga yang masih gadis ya dok ya. Iya, nanti mau mempersiapkan. Ini Iya. ini dalam proses berarti ya kan Dok? sebelum kehamilan itu Iya, mempersiapkan kalau bisa lebih lebih cepet banyak lagi. informasi, Iya, lebih benar. banyak juga yang nanti bisa kita berikan manfaat untuk sobat Sifa yang ada di rumah. Baik, terima kasih dokter yang hari ini meluangkan waktunya untuk menginformasi, sama-sama. mengedukasi sobat Sifa yang ada di rumah. Apalagi ini pekan ASI ini sangat Pekan ASI, penting ya benar. dok ya, Iya. untuk ibu-ibu yang mungkin sedang menghadapi struggle atau mempersiapkan ASI untuk anak-anaknya, yang jelas ini adalah kebermanfaatan untuk semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Kota Palembang. Baik Sobat Sifa dimanapun berada, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan selalu hadir sebagai mitra kesehatan Anda dengan layanan konsultasi kehamilan, edukasi laktasi yang siap membantu ibu dan anak, ibu menyusui dengan percaya diri dan penuh cinta. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu di luar sana atau ayah-ayah muda untuk mengunjungi layanan kami, karena di sini sudah tersedia poliklinik kehamilan, poliklinik anak yang siap membantu Sobat Sifa menghadapi struggle masa kehamilan dan menyusui ini, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Baik, terima kasih Sobat Sifa yang sudah selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Rizky Amalia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.